Presiden Jokowi menunjukkan hubungan yang sangat mesra antara Indonesia dan Republik Rakyat Cina. Namun hubungan ini disebut malah merugikan masyarakat Indonesia. Terbukti banyak kebijakan yang berantakan seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang meninggalkan banyak hutang hingga eksploitasi nikel Indonesia oleh Cina. Mengapa Indonesia masih mempertahankan hubungan ini? Apa yang membuat Cina spesial dibanding negara lain? Saksikan selengkapnya di Tukar Pikiran eksklusif. Di era Orde Lama, hubungan Indonesia dan Cina bagaikan sebuah saudara. Indonesia bahkan tergabung dalam New Emerging Forces atau NEVO sebagai bentuk penolakan dengan negara kapitalis imperialis seperti Amerika dan negara barat lainnya. Namun akibat peristiwa G30 SPKI, Soeharto memutuskan hubungan diplomatik dengan Cina dan mencoba memperbaiki hubungan pada tahun 1989. Akhirnya di era SBY, Indonesia-Cina berhasil membangun kesepakatan bernilai puluhan miliar dolar AS. Bahkan Ketua MPR RRC Wang Jiarui menyebut hubungan Indonesia-Cina di era SBY adalah yang terbaik. Di era Jokowi, kedekatan kedua negara ini justru disebut banyak merugikan pihak Indonesia. Salah satunya adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang membuat Indonesia harus menanggung utang hingga 80 tahun lamanya. Dalam perjalanannya, biaya KCJB awalnya hanya 86 triliun rupiah, namun malah membengkak menjadi 114 triliun rupiah. Menurut peneliti Indef Bima Yudhistira Adinegara, kesalahan proyek ini dimulai sejak menerima proposal dari Cina. Tak hanya KCJB, kebijakan hilirisasi nikel yang dibuat Jokowi justru disebut malah menguntungkan Cina. Perkataan ini disampaikan pengamat ekonomi Faisal Basri yang menyebut Cina mendapat keuntungan hingga 90% dalam kebijakan ini. Hal ini diperkuat dengan data hasil studi Auriga Nusantara dan KPK yang menunjukkan 9 dari 11 smelter di Morowali dimiliki oleh negara Cina. Hal serupa disampaikan oleh anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto. Menurutnya pemerintah memberikan banyak pelonggaran terhadap para investor yang didominasi oleh Cina. Menanggapi kusutnya kerjasama antara Indonesia-Cina ini, pakar hubungan internasional Profesor Hikmahanto Juwana menyebut kelemahan Indonesia dalam bernegosiasi adalah penyebabnya. Ucapan ini dikuatkan oleh Senior Policy Advisor Synergy Policies Dina Prapto Raharja yang menyarankan pemerintah harus selektif dalam memilih beragam proyek Cina. Gimana menurut kawan inilah tentang persoalan hubungan diplomatik kedua negara ini? Mari kita tukar pikiran di kolom komentar.